Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam bab 10 tentang hikmah ibadah sholat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu untuk membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan dan diberi manfaat barokah ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang hikmah ibadah sholat. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian sholat. Nah, yang pertama, sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ini adalah perintah Allah kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mengerjakan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat dan menjadi bukti dari keimanan kita. Nah, di sini Allah menegaskan bahwasanya betapa pentingnya mengerjakan ibadah sholat. Nah, sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat, dan ini menjadi bukti keimanan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat menurut bahasa berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita melaksanakan sholat itu adalah bentuk kita mengagungkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga berarti doa untuk mendapatkan kebaikan. Nah, di dalam kita mengerjakan sholat itu adalah bentuk doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan. Nah, menurut syariah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan membaca takbiratul ihram sampai diakhiri dengan bacaan salam. Nah, ini adalah pengertian secara syariah, yaitu apa? Sholat adalah sebuah ucapan-ucapan, ucapan doa ya, ucapan-ucapan dan perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, yaitu takbiratul ihram, sampai gerakan terakhir yaitu mengucapkan salam. Pengertian selanjutnya yaitu sholat 5 waktu mulai diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, ini adalah awal mula diwajibkannya umat manusia untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Nah, pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sholat sendiri bagi laki-laki, sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola. Nah, ini adalah anjuran bahwasanya bagi kaum laki-laki, sholat berjamaah itu lebih utama ya daripada sholat sendirian. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya betapa baiknya
ketika kita sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Bahwasanya sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Lebih banyak daripada sholat sendirian. Sholat kita dipandang sah dan sempurna apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya sholat, dan hal-hal yang disunahkan serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Nah, ini adalah agar kita melaksanakan sholat itu sempurna, maka kita perlu memperhatikan, ya, memperhatikan apa? Syarat-syaratnya sholat, ya, rukun-rukunnya sholat, dan hal-hal yang disunahkan serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Yaitu agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan itu sah dan sempurna. Nah, syarat-syarat agar sholat kita menjadi sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Nah, kita harus tahu kapan waktu sholat itu dilaksanakan. Ya, dimulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya. Kapan saja waktu melaksanakan sholat tersebut? Nah, pertama, sholat subuh dilakukan ketika mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu sholat duhur dilaksanakan pada ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai bayangannya, panjang bayangan tubuh kita itu sama dengan tinggi badan kita. Itu batas sampai sholat duhur. Kalau sholat asar sampai mana? Sholat asar waktunya itu dimulai dari bayangan tubuh kita sama panjang dengan tubuh kita, ya. Itu mulainya sampai kapan? Sampai matahari itu terbenam. Itu waktu sholat asar. Kalau sholat maghrib waktunya kapan? Kalau sholat maghrib waktunya yaitu ketika matahari tenggelam sampai garis merah di ufuk barat. Nah, batasnya sampai ada garis merah di ufuk barat, di sebelah barat. Nah, itu adalah batas sholat maghrib. Kalau sholat isya batasnya kapan? Waktu melaksanakannya yaitu dimulai dari hilangnya garis warna merah di ufuk barat, ya, sampai terbitnya fajar. Nah, berarti sholat isya panjang sekali ya waktunya, tetapi tetap kita dianjurkan melaksanakan sholat tepat waktu, ya, di awal waktu akan lebih baik. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu suci badan, suci pakaian, dan tempat sholat. Nah, ini adalah syarat-syarat agar sholat kita sah dan sempurna, yaitu harus suci badannya, ya, suci pakaiannya, dan suci tempat yang akan kita buat atau akan kita pakai untuk sholat. Kemudian yang ketiga syaratnya itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, cara menghilangkan atau membersihkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Kalau cara menghilangkan hadas besar bagaimana? Dengan cara mandi. Ya, ini adalah cara untuk menghilangkan atau membersihkan hadas besar dengan cara mandi. Kemudian menutup aurat. Nah, ini adalah syarat agar sholat kita sah dan sempurna, yaitu salah satunya ada menutup aurat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, aurat kita harus tertutup, tidak ada yang boleh terbuka. Nah, itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, sholat kita harus dan wajib menghadap ke kiblat, ya, arah ke kiblat, tidak boleh arah ke timur, arah ke selatan, ya, tidak boleh, harus ke arah kiblat, satu arah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hikmah sholat. Nah, apakah hikmah sholat? Hikmah ibadah sholat sebagaimana di Al-Quran menjelaskan amat besar pengaruhnya terhadap kesucian jiwa. Nah, ini adalah salah satu hikmah sholat, yaitu bisa membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan pikiran kita agar bisa berpikir lebih positif, ya, berpikir lebih baik, ya, jiwa kita menjadi tenang, tentram. Nah, ini adalah salah satu hikmah kita melaksanakan ibadah sholat.
Kemudian dengan sholat kita dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ternyata melaksanakan ibadah sholat itu dapat menghindarkan kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, menjaga kita agar tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Kemudian membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Nah, ini adalah hikmah atau manfaat ketiga dari ibadah sholat, yaitu apa? Membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Jadi mampu bisa menjaga pikiran kita, ya, sifat-sifat jelek kita agar apa? Terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar tadi. Kemudian terjalin hubungan kuat antara hamba dan penciptanya yang membawa kenikmatan, ya, ketenangan dan keselamatan. Nah, dalam sholat yang khusyuk, ya, kita akan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik, ya, kita akan mendapat ketenangan hati, ya, ketenteraman jiwa dan keselamatan, insya Allah keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu sebaliknya, ya, Al-Quran juga menyatakan bahwa jika kita meninggalkan dan melalaikan sholat, kita akan terjerumus kepada kesesatan, menyebabkan kekal dalam neraka dan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nah, ini adalah balasan apabila kita melalaikan, meninggalkan ibadah sholat. Bahwasanya kita sudah tahu kalau ibadah sholat itu adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan. Maka ketika kita melalaikan dan meninggalkan ibadah sholat, maka ada balasan dari Allah SWT, yaitu apa? Kita akan terjerumus kepada kesesatan, ya, menyebabkan kekal dalam neraka dan mendapatkan siksa yang amat pedih. Itu adalah balasan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi yang kita bahas. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari kali ini adalah apa? Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat ini ibadah yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan ibadah sholat. Meskipun dimanapun mereka berada, tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Keadaan sehat tetap melaksanakan sholat. Keadaan sakit pun kita tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini adalah betapa pentingnya ibadah sholat. Sampai kita dalam keadaan sakit pun harus tetap melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tempat yang paling indah bagi umat Islam yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Begitu juga sebaliknya, ia juga menjanjikan neraka bagi mereka yang meninggalkannya. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang rajin melaksanakan ibadah sholat, yaitu apa? Janjinya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, ada balasan bagi orang-orang yang melalaikan, meninggalkan ibadah sholat, yaitu janji Allah apa? Mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka akan mendapatkan siksaan neraka, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu apa? Maka dari itu kita tahu betapa pentingnya arti ibadah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengapa kita harus menjalankannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu semoga kita bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadah sholat, ya. Kita harus tetap bisa menjaga ibadah kita, terutama ibadah sholat 5 waktu, agar kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Alhamdulillah sudah selesai materi yang kita bahas kali ini.
Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Firman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.